Mari mengenal lebih dalam tentang bunga yang tidak boleh dipergunakan sebagai sarana upakara dalam Hindu. Dalam kitab Agastha Parwa disebutkan bahwa orang yang baik tidak patut mempersembahkan bunga yang berulat, bunga yang gugur tanpa diguncang, bunga berisi semut, bunga yang layu, dan bunga yang tumbuh di kuburan untuk dipersembahkan kepada Betara. Dalam buku Pertandingan Upakarayatnya juga dituliskan mengenai bunga yang boleh dipergunakan untuk upakara adalah semua bunga, kecuali bunga mitir bangkai, bunga sedap malam, bunga nusa indah, bunga tulut nyuh, bunga serikonta, dan bunga jenis bakung. Bunga sedap malam karena kuncup dan hanya mekar di malam hari, bunga nusa indah karena terlahir salah wedi, dari segi bentuknya, daun tidak, bunga tidak. Bunga bakung atau jenis lili karena sangat beracun. Bunga mitir bangkai dalam lontar kuntiyatnya disebut-sebut berasal dari darah Dewi Durga. Namun, setelah mendapat pengelukatan dari Dewa Siwa, seperti dinyatakan dalam lontar Aji Yanantaka, bunga gemitir boleh digunakan untuk persembahan. Akan tetapi, hanya yang kembangnya bagus dan berwarna kekuning-kuningan. Bunga gemitir yang warnanya merah tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana upakara. Selain itu, bunga gemitir juga tidak baik dipakai sarana memercikan tirta, karena cepat busuk dan mengundang bibit penyakit. Bersumber dari sastra atau cerita Tebu Sala dalam epos Mahabharata atau pewayangan, diceritakan pada saat Dewi Durga disupat atau dilebur menjadi Dewi Umah sebagai simbol pelepasan kekotoran duniawi oleh Sang Nakula, organ-organ tubuh Dewi Durga menjadi tumbuh-tumbuhan, yang salah satunya darah beliau membasahi bunga mitir. Sehingga setelah Dewi Durga menjadi Dewi Umah, beliau bersabda, jika membuat banten atau canang untuk dihaturkan ke pura dalam, maka tidak diperbolehkan menggunakan bunga mitir. Namun, jika digunakan untuk persembahyangan di Merajan atau selain pura dalam, maka hal itu diperbolehkan. Tulutnyuh dan Sri Kanta. Dalam lontar Aji Yanantaka diceritakan dahulu dalam kerajaan Yanantaka sedang berkecambuk penyakit lepra. Raja dan para patih juga ikut terserang penyakit tersebut. Semua dukun sudah mencoba mengobati, tetapi tak satu pun ada yang mempan. Sang raja kemudian mengutus Mahapatihnya untuk menghadap Dewa Siwa memohon perlindungannya. Dewa Siwa bersedia menghilangkan semua penyakit itu. Lantaran Dewa Siwa berwujud dewa, tidak dapat langsung bertemu dengan manusia. Maka kerajaan Yanantaka diperlina menjadi hutan belantara. Tidak tampak lagi wujud manusia. Setelah itu, barulah Dewa Siwa turun ke Yanantaka. Semua kayu dan pohon termasuk tanaman bunga datang satu persatu mohon pengelukatan Dewa Siwa. Namun, hanya dua pohon bunga, yaitu jempiring alit dan salikonta, yang tidak mau minta pengelukatan Dewa Siwa. Karena itu, Dewa Siwa mengutuk kedua bunga tersebut tidak boleh dipakai sarana dalam pemujaan. Bunga Turk Umung atau Keduk-duk. Dalam lontar Siwagama, diceritakan Dewi Uma melahirkan dua orang putra, seorang berupa raksasa dan seorang sangat tampan, diberi nama Sang Kumara. Selesai melahirkan, kain dalam atau tapeh yang penuh darah itu dicuci dalam telaga Rambawa dan dijemur di sebelahnya. Kain dalam itu direbut lalat dan tumbuh pohon bunga Turuk Umung atau Keduk-duk. Dewi Uma kemudian memastu bunga Turuk Umung atau Keduk-duk tidak boleh digunakan persembahan. Pantangan menggunakan bunga-bunga tersebut sebetulnya lebih didasari pada konsep bunga sebagai persembahan ke hadapan Tuhan. Sehingga mestilah bunga tersebut suci, bersih, mekar,
harum, tidak beracun, dan tidak mengundang bibit penyakit. Untuk bunga yang dimakan semut atau ulat serta direbut lalat, alasannya sebetulnya sangat logis. Tentunya karena bunga tersebut kemungkinan sudah tidak bersih lagi. Sudah tertempel kotoran dari semut, ulat, atau lalat yang telah hinggap di sana. Begitu pula bila bunga itu disumbangkan di sela telinga. Nanti telinga kita bisa kemasukan ulat atau semut. Begitu pula pada bunga yang sudah direbut lalat, apabila kita pakai memercikkan tirta, bisa mengundang bibit penyakit. Matur suksema, kirang langkung titiang lunas ampurayang.